Shalom buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Lamria Junita Xiaomi. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Kristen, Grup E semester 3, NIM 1901011155. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang landasan pendidikan, asas tutur Yandayani, asas belajar sepanjang hayat, asas kemandirian dalam belajar, dan kegiatan belajar dalam mengembangkan kemandirian. Nah, pertama di sini saya akan menjelaskan tentang landasan pendidikan. Landasan pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan fundamental dan kegiatan manusia yang diarahkan untuk merubah tabiat, kemampuan, sikap, dan tingkah laku seseorang yang bernilai positif di dalam masyarakat. Nah, yang kedua, asas tuturi Handayani. Menurut asas tuturi Handayani, pendidikan dilaksanakan tidak menggunakan syarat paksaan. Yang kedua, pendidikan adalah penggulawentah yang mengandung makna momong, among, dan ngemong. Among mengandung arti mengembangkan kodrat alam anak dengan tuntutan agar anak didik dapat mengembangkan hidup, bantu menjadi subur dan selamat. Momong mempunyai arti mengamati anak agar dapat tumbuh kodratnya. Ngemong berarti kita harus mengikuti apa yang ingin diusahakan anak sendiri dan memberi bantuan pada saat anak membutuhkan. Terus selanjutnya, pendidikan menciptakan tertib dan damai atau orde and fred. Selanjutnya, pendidikan tidak menujo atau memanjangkan anak, dan pendidikan menciptakan iklim tidak terperintah, memerintah diri sendiri dan berdiri di atas kaki sendiri atau mandiri dalam diri anak didik. Nah, yang ketiga, asas belajar sepanjang hayat. Ditetapkan suatu definisi kerja, yakni pendidikan sumber hidup adalah pendidikan yang harus satu, meliputi seluruh hidup setiap individu. Yang kedua, mengarah kepada pembentukan, pembaruan, peningkatan, dan penyempurnaan secara sistematis pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat meningkatkan kondisi hidupnya. Yang ketiga, tujuan akhirnya adalah mengembangkan penyadaran diri. Yang keempat, meningkatkan kemampuan dan motivasi untuk belajar sendiri. Yang kelima, mengakui kontribusi dan semua pengaruh pendidikan yang mungkin terjadi, termasuk yang formal, non-formal, dan informal. Selanjutnya yang keempat, azas kemandirian dalam belajar. Perwujudan azas kemandirian dalam belajar dan menempatkan guru dalam peran utama sebagai fasilitator, informator, dan motivator. Sebagai fasilitator, guru diharapkan dapat menyediakan dan mengatur sebagai sumber belajar dengan sedemikian rupa. Sebagai informator, guru harus menyadari bahwa dirinya hanya merupakan bagian kecil dari sumber-sumber informasi yang ada. Sebagai motivator, guru mengupayakan timbulnya prakarsa peserta didik untuk dapat memanfaatkan sumber belajar secara maksimal. Nah, selanjutnya yang kelima, kegiatan belajar dalam mengembangkan kemandirian. Terdapat beberapa strategi belajar mengajar yang dapat mengembangkan kemandirian dalam belajar, yaitu yang pertama, cara belajar siswa aktif atau CBSA. Yang kedua, belajar dari modul, paket belajar, dan sebagainya. Yang ketiga, belajar dengan didukung oleh suatu pusat sumber belajar atau PSB yang memadai. Nah, sedikit banyaknya penjelasan saya tentang landasan pendidikan dan sebagainya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Shalom.